Wu Yuanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memastikannya. Bagaimanapun, saudara keempat dari klan Wu masih bertanggung jawab. Kakak keempat, Wu Yang, juga merupakan kepala keluarga klan Wu. Berbagai suara dalam klan mungkin memengaruhi keputusan Wu Yang, namun pada akhirnya, Wu Yang sendirilah yang membuat keputusan akhir. Setelah memikirkannya, Mu Yun memandang Wu Yuanxing dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Mata Wu Yuanxing membeku saat mendengar kata-kata itu. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya akan berbicara langsung dengan Wu Yang. Li Baozong juga terkejut. Tuhan, ini, tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, akhir dari percakapan ini, apakah akan menyerang atau mengakhiri, tergantung pada pilihan Wu Yang sendiri. Wilayah Wujiang, Kota Tianwu. Sebagai markas klan bela diri, Kota Tianwu masih begitu megah. Dari kejauhan, terlihat pegunungan dan sungai yang mengalir melalui kota, memberikan suasana khusyuk dan menyendiri bagi masyarakat. Larut malam, di dalam kota, rumah klan Wu, di halaman yang lebih luas. Wu Yang duduk di depan meja batu, dan di seberangnya ada Wu Xian. Wu Xian dan Wu Yang adalah saudara. Sekarang di antara 7 penguasa klan Wu, Wu Yang berada di peringkat keempat dan merupakan patriark, dan Wu Xian berada di peringkat ketujuh dan juga merupakan tangan kanan Wu Yang. Saudaraku, kamu, minumlah bersamaku untuk 2 orang. Wu Yang tersenyum dan berkata, dalam 10 tahun terakhir, kalian berdua dan saya belum pernah minum bersama. Wu Xian tersenyum dan segera duduk. 2 bersaudara, minum bersama. Wu Yang bergumam, patriarku, aku telah gagal terlalu banyak. Kakak, klan Wu ada di tanganku, apakah dia benar-benar akan binasa? Tidak, saudaraku. Wu Xian berkata dengan serius, tunggu saja dinasti Tian Luo Shen dan lembah 10.000 setan. Mereka, Wu Yang tersenyum, meminum segelas anggur, dan berkata, dalam 10 tahun terakhir, Istana Matahari Suci telah bergabung, tetapi Wan Fomen dan Chang Xuan Tianzong masih mampu menahan serangan 3 arah. Pada saat terakhir, Kepala Biara Wandi dan Chang Sanwen sama-sama keluar sendiri, kalau tidak, kapan akan berakhir? Begitu kata-kata ini keluar, Wu Xian tercengang. Wu Yang melanjutkan, sebenarnya yang kelima dan keenam benar. Menyerah belum tentu berarti buruk. Saudaraku, Wu Xian terkejut saat mendengar ini. Setelah menyerah, klan bela diri bisa diselamatkan, tapi, seperti keluarga Xie, keluarga Xiao, dan keluargaku, klan Wu akan diganggu dan dimasukkan ke dalam Liga Yun. Setelah bertahun-tahun, hanya akan ada Liga Yun dan tidak ada klan Wu. Dalam hal ini, keluarga pada dasarnya tidak ada bedanya dengan kehancuran. Wu Yang berkata dengan getir, saya tahu maksud Anda, tapi kami tidak bisa mengalahkannya. Tanah suci Yanyu belum menembak dalam 10 tahun terakhir, tetapi efek jerahnya sudah cukup. Setelah kita menarik kaisar di wilayah bela diri barat, Tanah suci Yanyu pasti akan menyerang secara besar-besaran. Harus ada kesepakatan antara Yunmeng dan Tanah suci Yanyu, jika tidak, Tanah suci Yanyu tidak akan melakukan intervensi saat ini. Wajah Wu Xian jelek, dan dia meminum segelas anggur. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada awalnya, dia mewakili klan bela diri, lembah 10.000 setan, dinasti Luoshen Surgawi, dan sekte Ubin Kaca 7 harta karun bersama-sama, bersiap untuk menyerang sekte 10.000 Buddha. Tapi sekarang, setelah beberapa dekade, klan bela diri akan dihancurkan. Wu Yang melanjutkan, sampai langkah terakhir, saya tidak mau mengaku kalah. Lalu apa langkah terakhirnya? Saat itu, sebuah suara lembut terdengar. Ekspresi Wu Yang dan Wu Xian menegang. Siapa? Saya. Dalam kegelapan, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Mu Yun yang mengenakan tinta. Mu Yun memandang Wu Yang dan Wu Xian, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua akhirnya bertemu. Dalam sekejap, tubuh Wu Xian dipenuhi roh jahat yang menakutkan. Oke, Mu Yun, berani datang ke klan bela diriku dan mencari kematian. Suara Wu Xian melemah. Di belakang Mu Yun, 2 sosok keluar. Wu Zesheng dan Wu Yuanxing memandang Wu Xian dengan ekspresi muram. Itu kamu. Suara Wu Xian dingin dan tegas, dan dia berteriak, Wu Zesheng, Wu Yuanxing, kalian berdua makan apa yang ada di dalam dan di luar. Wu Yuanxing berkata, bukan aku yang makan bagian dalam dan luar, hanya kita berdua yang harus mematuhi perintah Mu Yun. Di halaman, 4 tokoh kuat klan Wu saling berhadapan.
Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, aku datang ke sini hanya untuk mengobrol baik dengan kalian berdua." Kata Mu Yun sambil menunjuk ke sisi kiri dan kanan halaman. Kepala dua ular piton naga ungu emas terlihat di luar tembok halaman. Keduanya, Jintong Senior dan Senior Xiyue, adalah wali saya, dan kedua kaisar ini berada di puncaknya. Selama bertahun-tahun, saya seperti bebek di air. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik?" Wu Yang melambaikan tangannya, memberi tanda pada Wu Xian untuk tenang. Matanya menatap Mu Yun, lalu ke Wu Zesheng dan Wu Yuanxing, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Mereka berdua, sejak mereka kembali setelah serangan terakhir terhadapmu, telah menjadi Tuhan dan aku selalu berpikir begitu mereka berdua takut dengan Mu Yunmu. Aku mematahkan nyaliku, tapi aku tidak menyangka kamu akan ditaklukkan olehmu." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Saat itu, ketika 10 kota di alam kuno berada dalam kekacauan, bahkan Wan Fomen tidak dapat berbuat apa-apa, tapi aku mampu mengambil 10 kota itu ke tanganku, mengubahnya menjadi fondasi dari aliansi Yunmeng, dan ciptakan wilayah Mushen. Jika tidak ada cara yang tidak biasa, bagaimana saya bisa memenangkan tanah 10 kota?" Wu Zesheng dan Wu Yuanxing memalingkan wajah mereka. Mereka tidak ingin mendengarkan Mu Yun, tetapi mereka harus mendengarkannya. Wu Yang berkata perlahan, "Jadi begitu. Sejak penyatuan dunia baru, banyak karakter generasi baru telah lahir. Mu Yun, kamu takut di masa depan, kamu akan terkenal selamanya." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Karena Patriark Wu Yang berpikir bahwa saya bisa terkenal selamanya, mengapa tidak bergabung dengan saya?" Wu Yang terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mu Yun segera berkata, "Biar ku beritahu yang sebenarnya, Senior Jintong dan Senior Xiyue adalah piton naga emas ungu yang asli, puncak kaisar, mereka berdua, sendirian, dan kamu bukanlah lawan. Kekuatan tempur puncak, klan bela diri tidak bisa dibandingkan denganku. Dan, kedua senior itu sekarang telah mulai bertransformasi, atau mereka mungkin melangkah ke level berikutnya, alam kaisar Daotian." Di dinding kiri dan kanan, Jintong dan Xiyue tercengang. Melangkah ke alam Daotiandi. Pasangan itu bahkan tidak mengetahuinya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Yang dan Wu Xian berubah. Melangkah ke alam Daotiandi. Jika seorang kaisar benar-benar lahir, tidak hanya alam Wuling yang akan berubah menjadi langit, tetapi seluruh negeri 4 alam juga harus berubah menjadi langit. Mu Yun segera berkata, "Tujuanku bukanlah tanah kecil dari 4 dunia. Di masa depan, tanah 4 dunia akan bersatu, dan dunia para dewa akan didirikan. Jika ada kaisar yang bertanggung jawab, itu akan terjadi, jadilah kekuatan setingkat berlian, dan negeri 4 dunia akan menjadi dunia tengah. Bahkan di masa depan, alam gembala yang saya ciptakan akan terus berkembang, mencaplok alam tengah lainnya, dan menjadi alam besar. Ratusan alam hukum utara ini memang akan memiliki namaku, Mu Yun." Mendengar ini, Wu Xian berkata dengan dingin, "Kamu sangat percaya diri, kenapa?" "Mengapa?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1000 tahun untuk berkembang dari alam Tao menjadi lebih dari 3000 tempat tinggal Tao." Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Mu Yun penuh dengan nafas. Udara di rumah-rumah Tao menyebar, padat. Rumah besar itu telah melampaui 3000 dari sebelumnya 2700 bagaimanapun, dalam pertempuran 10 tahun ini, Mu Yun tidak hanya menangani berbagai masalah di dalam Yunmeng. Dalam 10 tahun terakhir, Mu Yun pergi ke medan perang beberapa kali, dan akhirnya bertarung secara langsung. Jumlah rumah Tao bertambah 300, seperti yang diharapkan. 3000 rumah Tao. Ada juga 2 penjaga puncak 2 kaisar. Wu Yang memandang Mu Yun dan berkata perlahan, "Kamu. Ada rumor dari dunia luar bahwa kamu adalah negara adidaya, keturunan orang besar di kekuatan tertinggi dan tingkat atas, baru saja dikirim untuk menenangkan dirimu sendiri, kanan?" Mu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang bodoh akan menyangkalnya. Wu Yang membeku di dalam hatinya. Apakah rumor tersebut benar? Pada saat ini, Mu Yun berkata, "Sejak saya merebut 10 kota, hingga saat keluarga Xie bergabung, keluarga Xiao bergabung, keluargaku ditundukkan, paviliun Guhuang dihancurkan, dan kemudian sesuatu terjadi pada sekolah ubin kaca 7 harta karun, dan saya mencaplok sekolah ubin kaca 7 harta karun. Hal-hal ini, satu persatu, dapat diselesaikan hanya dalam beberapa dekade. Jika Anda ingin datang ke Patriark Wu Yang,
Anda harus memahami bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dalam aliansi Cloud saya, selain dua orang dewasa ini, ada juga wakil pemimpin aliansi Zhang Xuexin. Ada lebih dari 5.000 rumah Tao. Patriarku yang harus memahami bahwa lebih dari 5.000 rumah Tao mewakili apa. Pada saat yang sama, Tuan Li Baozong dari lembah 10.000 setan dapat meninggalkan kegelapan menuju terang, meninggalkan lembah 10.000 setan, dan bergabung dengan aliansi Cloud kami. Apakah menurut Anda saya tidak punya sarana sama sekali? Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, wajah Wu Yang dan Wu Xian menjadi semakin jelek. Faktanya, bagi klan bela diri, serangan aliansi Cloud tidak terduga, tetapi klan bela diri tidak takut pada awalnya. Yun Meng itu gado-gado, apa yang kamu takutkan? Namun, dengan 10 tahun perang, kerjasama dan koordinasi yang ditunjukkan oleh Yun Meng berangsur-angsur membaik. Pasti ada ahlinya dalam hal ini. Mu Yun kemudian berkata, wilayah geografis yang saya bayangkan dalam pikiran saya bukan hanya alam Wuling. Setelah saya mendapatkannya, saya juga akan menghancurkan 3 alam yaitu alam Jinglong, alam Changsuan, dan alam Tianluo. Alam gembala di hatiku adalah alam tengah di mana 4 alam bersatu, dan bahkan di masa depan, itu akan menjadi alam besar, alam super. Mu Yun memandang Wu Yang, tersenyum dan berkata, Patriark Wu Yang, apakah Anda bersedia memimpin klan Wu, ikuti saya, dan bersaksi bersama, atau memimpin klan Wu menuju kepunahan? Di sampingnya, Wu Xian berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin menghancurkan klan Wu saya, kamu Yun Meng harus membayar mahal. Harga yang mahal. Mu Yun memandang Wu Xian dan tidak bisa menahan cibiran, kamu terlihat terlalu tinggi di klan Wu. Saya telah mencapai kerjasama dengan Tanah Suci Yanyu. Alasan mengapa Tanah Suci Yanyu akan bertemu Chen Bing di wilayah Changyan, selalu siap menyerang klan bela diri, adalah apa yang saya negosiasikan dengan Tanah Suci Yanyu. Sekarang, wilayah Dongwu dan wilayah Wuzong ada di tanganku, dan hanya wilayah Wujiang dan wilayah Siwu yang tersisa. Aku juga tahu bahwa klan bela dirimu tidak bisa dikatakan rusak. Tanah Suci Yanyu dan Yun Mengku diserang, menurutmu apakah klan bela dirimu bisa bertahan sampai sekarang? Alasan mengapa Tanah Suci Yanyu tidak bergerak adalah karena aku membiarkan mereka menyaksikan pertempuran dan menekanmu. Karena aliansi Cloud saya adalah kombinasi dari berbagai pihak, maka perlu perjuangan untuk meredamnya. Wu Yang dan Wu Xian memandang Mu Yun, terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Pria muda ini, bijaksana dan penuh perhatian, benar-benar tidak dapat diprediksi. Klan bela diri saya mengandalkan aliansi Cloud Anda, dan keluarganya terganggu. Perlu diatur ulang dan diintegrasikan ke dalam aliansi Cloud Anda. Tentu, Mu Yun berkata langsung, jika tidak, di dalam Yun Meng, klan Wu adalah klan Wu, dan keluarga Xie adalah keluarga Xie. Selama bertahun-tahun, keluarga Xie, keluarga Xiao, keluargaku, dan 7 harta karun mengkilap sekolah ubin semuanya telah terganggu. Wu Xian mendengus, kalau begitu klan Wuku tidak sama dengan memusnahkan klan. Apakah sama? Mu Yun berkata sambil tersenyum, ketika klan Wu dihancurkan, semuanya anggota klan terbunuh. Jika mereka tersebar, orang-orang dari klan Wu tidak akan mati. Wu Yang dan Wu Xian terdiam. Setelah beberapa saat, Wu Yang membuka mulutnya dan berkata, masalah ini perlu didiskusikan oleh para pemimpin senior kita di dalam klan Wu. Setelah 10 hari, saya akan memberi Anda jawaban. Dimengerti, saya menunggu kabar Anda. Mu Yun berbalik dan pergi, dan berkata, saya harap ini kabar baik. Dalam sekejap mata, jawaban Mu Yun sosok itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Jin Tong dan Zi Yue juga menghilang. Di halaman, Wu Yang mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Pahit, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Wu Xian memandang Wu Yang. Apa yang harus dilakukan? Itu tergantung pada klan, apa maksud semua orang, panggil Wu Gangyan, Wu Tianhe, dan Wu Dihe. Berkata perlahan, lihat apa maksud semua orang, apa itu? Tanda tanya, petik 2. Di sisi lain, Mu Yun meninggalkan kota Wuzhu Tianwu, tetapi tidak kembali langsung ke kota Daling di Wuzhongyu, tetapi pergi jauh ke barat, melewati Siwuyu, dan mencapai domain Changyan dari alam Changsuan. Di wilayah Changyan, di antara pegunungan dan hutan yang luas, sosok Mu Yun jatuh. Segera, sesosok tubuh muncul dari hutan. Itu adalah Yue Linglong. Yue Linglong mengenakan gaun kasa hitam panjang berwarna cian,
yang memperlihatkan sosok montok dengan bentuk cembung dan cekung. Fitur wajahnya berpadu, dan penampilannya cantik serta mengharukan. Dia tampak seperti berusia 30-an, dewasa dan penuh pesona, namun wajahnya yang cantik selalu memiliki aura dingin dan arogan. Apa, ayolah, apa masalahnya? Melihat Mu Yun, Yue Linglong berbicara langsung. Mungkin Tanah Suci Yanyu tidak perlu masuk tentara, dan Yun Mengku bisa menjatuhkan klan bela diri. Mu Yun berkata langsung pada intinya, namun, ini juga berkat pencegahan Tanah Suci Yanyu di wilayah Changyan. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, klan bela diri bertanggung jawab atas 4 domain, dibagi menjadi 2 domain. Saya pikir itu harus diubah. Yue Linglong mengerutkan kening. Mu Yun berkata sambil tersenyum, pada awalnya, saya berpikir bahwa Yun Meng takut akan sulit untuk menyelesaikan perjalanan ke klan bela diri, jadi saya berjanji untuk memberi Anda 2 domain utama. Alasan keputusan ini adalah Anda perlu mengambil tindakan dari Tanah Suci Yanyu. Tapi sekarang, kamu hanyalah pencegah, aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan, jadi. Wilayah bela diri barat, yang berada di bawah kendali klan bela diri, adalah untukmu. Tetapi 3 wilayah lainnya milik saya. Ketika Yue Linglong mendengar ini, dia segera berkata, saya harus kembali dan melaporkan kepada guru suci tentang masalah ini, dan kemudian mengambil keputusan. Melihat ketenangan Yue Linglong, Mu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya pikir kamu akan sangat marah dan berpikir saya tidak dapat dipercaya. Yue Linglong berkata, awalnya, kami tidak mengambil tindakan di Tanah Suci Yanyu. Anda benar, area yang luas sudah cukup. Selanjutnya, Tanah Suci Yanyu sendiri bertanggung jawab atas 4 wilayah utara alam Changsuan. Itu sudah cukup. Pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Yue Linglong berkata perlahan, jika saya dipromosikan menjadi kaisar, atau bahkan menjadi kaisar di masa depan, maka Tanah 4 dunia, Tanah Suci Yanyu mengangkat tangannya, siapa yang berani tidak menurut. Mendengar ini, ekspresi Mu Yun terkejut. Apa yang dikatakan Yue Linglong bulan ini memang benar. Alasan mengapa dia, Mu Yun, menciptakan Liga Yun sampai sekarang, belum dihancurkan oleh kekuatan utama tingkat emas, itu karena 2 pendahulunya, Jin Tong dan Ziyue. Jika tidak ada Jin Tong dan Ziyue, Wu yang akan langsung memasuki pedalaman Yun Meng dan membunuhnya sebagai pemimpin aliansi. Tapi sekali lagi, jika Jin Tong dan Ziyue bisa menjadi kaisar, maka penaklukan 4 dunia harus berjalan lancar. Ada seorang kaisar, siapa yang tidak berani mengikuti? Selanjutnya, Mu Yun dan Yue Linglong mendiskusikan masalah lain. Klan Wu mungkin menyerah, tapi juga mungkin untuk bersaing. Jadi, bersiaplah untuk melakukannya dengan baik. Pada saat ini, setelah klan bela diri melakukan serangan balik, itu akan menjadi perjuangan mati-matian, dan itu pasti akan berdampak besar. Setelah negosiasi, Mu Yun siap untuk pergi. Kamu sekarang berjumlah lebih dari 3.000 orang di kediaman Tao. Yue Linglong bertanya, itu benar. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tetapi dibandingkan dengan 5.000 milikmu, itu masih jauh lebih buruk. Yue Linglong memandang Mu Yun, dan segera berkata, kamu berbeda dariku, dan aku berbeda dari Zhang Xuexin dari Yun Mengmu. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun menatap Yue Linglong. Kuda lumpur, jangan menakutiku. Apakah kamu dia? Bukankah kamu adalah orang yang sangat kejam di era prasejarah? Mu Yun sekarang memiliki bayangan di hatinya. Mencapai tanah dunia baru, karakter yang Anda temui, satu persatu. Hei Xiaotian menghukum Qin Lingyu. Ada juga Ye Chaoyang, murid keempat Dewa Hukuman. Dan lelaki tua labu itu, Qi Xiansu, dan Ping Xianxian, gadis bulan, kembali ke Shen Mugui, Zhang Xuexin. Apa yang dia temui di sekitarnya, semua yang kuat, pada dasarnya adalah aneh dan tidak dapat diprediksi. Linglong bulan ini, bukankah itu reinkarnasi dari orang besar? Mu Yun tersenyum malu-malu dan pergi. Senior Jin Tong, Senior Ziyue, apakah menurutmu wanita ini sangat aneh? Mu Yun bertanya langsung. Suara tebal Jin Tong terdengar, dan berkata perlahan, saya tidak merasakannya. Kalau begitu dia adalah bakat yang menakutkan dan kuat. Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, namun, rumah besar Tao telah membuka lebih dari 5.000 kursi. Menurut apa yang dikatakan Xuexin, setidaknya itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh para jenius kelas 1 di antara kekuatan teratas. Sangat jarang orang seperti itu muncul di Tanah Suci Yanyu. Ini adalah dunia baru.
Namun tanah dunia baru dibentuk oleh kesatuan dunia besar Qiankun yang telah hancur sebelumnya. Di dunia baru ini, saya tidak tahu berapa banyak legenda yang berhubungan dengan alam semesta kuno. Medan perang kuno dan berbagai peninggalan ditinggalkan oleh dunia kuno Qiankun. Tapi ada berbagai macam makhluk yang hidup di sini juga. Dan banyak karakter kuno yang mungkin belum mati, baik dalam tidur nyenyak atau reinkarnasi, pelarangan diri atau semacamnya. Berbagai metode dapat membuat mereka bertahan selama miliaran tahun yang panjang. Dalam hal ini, kekuatan Muyun berangsur-angsur meningkat, dan semakin banyak yang dia ketahui. Bulan indah, dan tidak peduli siapa wanita ini, lebih baik menjaga jarak di masa depan, agar tidak terlibat dalam perselisihan antar kekuatan kuno. Untuk Muyun saat ini hanya ada dua goal. Pertama, terus tingkatkan pemerintahan Tao, dan upayakan untuk mencapai batas 9.999 kursi secepat mungkin. Kedua, untuk mengembangkan Yunmeng, setidaknya jadikan Yunmeng sebagai kekuatan setingkat berlian. Di masa depan, saya akan benar-benar menemukan wilayah saya sendiri di antara langit dan dunia, meletakkan dasar yang kokoh, Yunge dari dunia hukuman kuno, dan Yunmeng dari dunia kuno dengan 10 hukum. Ketika saatnya tiba, semuanya akan terjadi, dipindahkan dan menjadi tim sendiri. Saat itu di Changlan, Wu Qingmeng meninggal. Yang tanpa surga seharusnya memiliki wilayahnya sendiri, bukan? Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk menjatuhkan wilayah Wu Qingmeng di masa depan. Dengan 1000 pikiran di dalam hatinya, Muyun berlari kembali dan kembali ke kota Daling. Kembali ke kota Daling, dan melihat Li Baozong dan Zhang Xuexin, Muyun juga menjelaskan percakapan tersebut dengan jelas, hanya 10 hari kemudian. Pukulan manapun, atau dengan damai taklukkan klan Wu. Dunia kuno yang luas dengan 10 hukum telah menjadi salah satu dari 18 dunia dengan reputasi besar sejak era banjir dan kelaparan, ketika dunia Qiankun lahir. Dunia yang diciptakan oleh para kaisar dewa jauh lebih besar daripada dunia 10 dewa teratas dan 10 dewa tak surgawi. Dunia dan dunia sepenuhnya merupakan dua konsep. Dewa kaisar dan surgawi juga merupakan dua konsep. Tidak peduli seberapa kuat yang surgawi, mereka hanya bisa menahan serangan kaisar ilahi tanpa mati, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, yang surgawi harus berlutut. Tuhan, jauh di atas, ada alasannya. Dunia kuno 10 hukum, di masa lalu, diciptakan oleh Shen Xuanling, kaisar dewa 10 hukum. Sheng Xuan Tianfu, itu adalah kekuatan terbesar di dunia kuno dari 10 hukum di masa lalu. Melihat dunia Qiankun saat itu, dunia itu juga terkenal dan tak tertandingi. 10 dunia Dharma saat ini. 10 alam sumber Dharma di tengah menempati setengah dari luas 10 alam kuno Dharma. Itu bisa dilarang, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di 10 alam sumber Dharma. 4 wilayah yang mengelilingi 10 alam sumber Dharma adalah 100 alam Dharma Utara, 100 alam Dharma Barat, 100 alam Dharma Selatan, dan 100 alam Dharma Timur. Yang disebut 400 alam sebenarnya bukanlah 110 alam. Ratusan alam hukum utara, besar dan kecil, jumlahnya ratusan atau ribuan. Di seluruh 400 dunia, ada lebih dari 20 kekuatan tertinggi dan tertinggi di dalamnya. 100 alam hukum utara, alam bintang bulan, alam Xingyue adalah alam super paling terkenal di 100 alam hukum utara. Dunia super besar ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa dunia besar. Hanya kekuatan tertinggi dan teratas, dengan figur tingkat Dao Lord dan Raja sejati di peringkat mereka, yang dapat menempati beberapa dunia besar, bergabung menjadi dunia super besar, dan menjadi raksasa yang duduk di satu sisi. Sekarang dunia sumber 10 hukum tidak ada, kekuatan tertinggi dan teratas di 400 dunia adalah makhluk terkuat di dunia kuno 10 hukum. Penguasa Tao dari alam berdaulat sejati adalah sosok paling kuat di dunia kuno dari 10 hukum. Alam Xingyue bukan hanya raksasa di 100 alam hukum utara, tetapi juga raksasa di seluruh 400 alam. Lembah bintang bulan, ia adalah penguasa alam Xingyue, kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Di lembah Xingyue, ada banyak orang di tingkat Taoisme dan Raja sejati, dan mereka kuat dan menakutkan. Selama periode prasejarah, lembah Xingyue adalah kekuatan raksasa. Di seluruh wilayah 400 alam, hanya ada sekitar 20 kekuatan tertinggi dan teratas secara total. Lembah Xingyue adalah salah satunya, bisa dibayangkan status lembah Xingyue. Base camp lembah Xingyue terletak di antara pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan ini, nama aslinya,
telah dikenal oleh 5 orang, dan kini semua orang hanya mengenalnya sebagai Pegunungan Xingyue. Master lembah-lembah Xingyue saat ini, yang dikenal sebagai penguasa Xingyue, dikatakan telah mencapai tingkat mustahil untuk menyerang para dewa, tetapi secara umum, bagaimana orang biasa bisa bertemu dengan pemimpin raksasa seperti itu dengan santai? Rumor, hanya rumor. Sekarang, di lembah Bintang Bulan, sebuah lembah yang membentang puluhan mil, ratusan lembah ditanami bunga-bunga eksotis yang tak terhitung jumlahnya, yang sekilas berwarna-warni dan mempesona. Dan di salah satu lembah, sebuah pohon yang menjulang tinggi, tingginya ratusan kaki, dengan cabang dan dedaunan yang lebat, seluruh lembah hampir tertutup oleh pohon tersebut. Dan saat ini, di antara dahan-dahan tumbang dan sulur-sulur pohon, ada sesosok tubuh yang kakinya menyatu dengan sulur-sulur itu, dan seluruh orang itu berdiri terbalik dan digantung di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok yang berdiri terbalik adalah seorang anak laki-laki berumur 15 atau 16 tahun. Pemuda itu mengenakan setelan kuat berwarna biru dan, rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda, dan pemuda itu berdiri terbalik, 10 kaki di atas tanah, dengan tinjunya melingkari dirinya saat ini, seolah-olah dia sedang menutup matanya dan merenung. Melihat pipi pemuda itu lagi, dengan alis bintang dan mata pedang, dia tampan dan bergerak, dan dia memiliki ritme Dao yang unik di sekujur tubuhnya. Berdiri terbalik di antara pepohonan dan tanaman merambat seperti ini adalah sikap seorang ahli duniawi. Saudara keempat, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di luar lembah, memandang pemuda yang berdiri terbalik, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kamu dihukum oleh Qin Yang lagi." Pemuda yang muncul itu tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan pakaian hitam, dengan rambut panjang disanggul, pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan borgol terikat. Dia tampak cukup mampu. Berbeda dengan pemuda yang berdiri terbalik di atas pohon, pemuda di Suanyi terlihat agak tenang. Mendengar suara itu, pemuda yang berdiri terbalik perlahan membuka matanya, dengan sedikit darah merah di matanya, menatap pemuda berpakaian hitam itu, dan berkata dengan ringan, "Tahukah kamu, saudara keempatmu, aku seorang praktisi, apakah kamu memahami kultivasi?" Praktik. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum, datang ke bawah pohon, memeluk tinjunya, dan berkata dengan riang, "Kamu berlatih, kamu telah memperbaiki matamu menjadi merah. Hei, Mu Xuanchen, apakah kamu ingin dipukuli?" Anak laki-laki yang terbalik itu memiringkan kepalanya, memandang ke arah anak laki-laki berpakaian hitam, dan berteriak, "Katakan, lain kali kamu dihukum oleh bibi, aku akan berdiri dan menonton kesenangan itu, jangan harap aku menjadi perantara untuk itu." "Anda, jangan, saudara keempat, bukankah aku datang menemuimu?" Pemuda berpakaian hitam itu buru-buru berkata, "Saya juga membawa banyak makanan dan minuman. Hari ini, kami menjamu tamu-tamu terhormat di lembah Xingyue. Ada banyak hidangan lezat, saya tidak melupakan Anda, lihat, ini saja." Mengatakan itu, pemuda di Suanyi mengeluarkan makanan lezat yang sama, dan pemuda yang berdiri terbalik meneteskan air liur. "Saudara laki-laki kelima, kamu benar-benar saudara laki-laki terbaikku. Siapa lagi yang dapat bertanggung jawab untuk merevitalisasi keluarga penggembala tua selain kedua saudara laki-laki kita?" Pemuda yang berdiri terbalik berkata dengan ekspresi setuju, "Jangan khawatir, di masa depan, saudara keempat akan menjadi kepala keluargamu, dan kamu adalah wakil kepala keluargamu, menyerukan angin dan hujan, terserah kamu." Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam Mu Xuanchen cemberut dan berkata, "Mu Xuanfeng, apakah kamu masih anakku? Sejak zaman kuno, bagaimana wakil kepala bisa mengatakan sesuatu? Lagi pula, kepala keluargamu, tidak peduli apa, dia harus menjadi kakak laki-laki tertua, dan ini bukan giliranmu." Ketika Mu Xuanfeng mendengar ini, dia langsung membalas, "Mu Xuanchen, kamu bodoh, siapa nama keluarga kakak tertua kita? Nama belakangnya adalah Qin, dan nama keluarga kita adalah Mu, apakah kamu mengerti? Jika kita menjadikannya sebagai patriark, apakah kita akan disebut keluarga Mu atau keluarga Qin di masa depan? Anda lihat betapa kuatnya Erniang. Jika disebut keluarga Qin, apakah kita masih akan memiliki nama keluarga Mu di masa depan?" Mu Xuanchen tidak tergerak, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Nama keluarga kakak hanya sementara, pada dasarnya dia masih dipanggil Mu Chen." Mu Xuanfeng memotong, dan segera berkata, "Cepat beri aku makan. Ibuku terlalu kejam." Setelah bertahan selama 3 tahun,
sekarang aku merasa dunia yang terbalik adalah dunia yang tepat. Mu Xuanchen menjentikkan telapak tangannya, dan sepotong kaki berdaging melayang ke arah Mu Xuanfeng. Akibatnya, salah satu dari mereka tidak sejajar, dan kaki gemuk itu langsung mengenai hidung Mu Xuanfeng. Mu Xuanchen, kamu melakukannya dengan sengaja. Mu Xuanfeng mencium bau daging dan memarahi, tunggu, nak, lain kali bibi menghukummu, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Kakak keempat, aku tidak bermaksud. Tidak bisakah kamu terbang untuk memberiku makan? Tidak, Mu Xuanchen berkata dengan ekspresi serius, saya tidak kenal saudara keempat, Anda. Begitu saya terbang, pohon itu akan segera menangkap saya, dan Anda akan dapat melarikan diri. Ketika Mu Xuanfeng mendengar ini, dia menghela nafas. Mu Xuanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, saudara kelima, tahukah kamu? Selama bertahun-tahun, sejak kita datang ke dunia baru, kamu telah tumbuh hari demi hari, dan aku semakin merindukanmu ketika kamu masih muda, dan Tianyan, ketika kalian masih muda, seberapa baik kalian berdua. Mu Xuanchen memandang Mu Xuanfeng dan berkata dengan ringan, apakah karena kita begitu mudah ditipu ketika kita masih muda? Petik 2. Petik 2. Mu Xuanchen membuang sepotong daging lagi, dan menambahkan sepanci anggur, tapi kali ini Mu Xuanfeng menangkapnya. Sungguh tidak nyaman hanya makan dan minum secara terbalik. Mu Xuanfeng berkata sambil makan, ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Snowball? Mu Xuanchen menghela nafas dan berkata, Qiniang telah mengirim seseorang untuk mencarinya, tetapi tidak ada berita, kebanyakan dari mereka telah memasuki area terlarang karena kesalahan, mungkin itu tidak lagi dalam lingkup alam Xingyue, alam kuno yang luas ini dari 10 hukum, di mana menemukannya. Saudara keempat, bukankah kamu berbagi suka dan duka dengan Sui Qiu dan memiliki hubungan darah? Mengapa kamu tidak bisa merasakannya? Saya hanya bisa merasakan bahwa ia masih hidup, dan itu hidup dan sehat, yang lain, saya tidak bisa merasakannya. Mu Xuanfeng berkata tanpa daya, bajingan kecil itu, siapa sangka itu adalah Cao Tianhou yang berharga, jika ditangkap, apa yang akan dilakukannya dengan otak bodohnya. Mendengar ini, Mu Xuanchen juga menggelengkan kepalanya. Mu Xuanfeng memandang saudara laki-lakinya yang kelima dan segera berkata, saudara yang baik, di antara 9 anak keluargamu kita, saudara laki-laki kita adalah yang paling dekat, bukan? Itu wajar, apakah kamu bersedia menyelamatkan saudaramu? Mendengar ini, Mu Xuanchen segera mundur 10 langkah, memandang Mu Xuanfeng dari kejauhan, dan berkata dengan curiga, kamu ingin menipuku lagi. Saudara keempat bersumpah, sama sekali tidak. Melihat Mu Xuanfeng dengan wajah serius, Mu Xuanchen segera berkata, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Lihatlah pohon Bai Miao Qianzuan, ada paku di tanah, bantu aku mencabutnya, dan secara alami aku akan bisa keluar dari masalah. Mu Xuanfeng berkata dengan serius, lain kali, jika kamu dihukum oleh bibi, aku akan melewati api dan air untuk menyelamatkanmu. Saudara keempat, bagaimana caranya? Mu Xuanchen berkata dengan tatapan waspada, saya pikir kamu berbohong kepada saya. Saudara kelima, saudara kita, apakah kamu sudah kehilangan rasa percaya ini? Mu Xuanfeng berkata dengan ekspresi kecewa, keberadaan Sui Qiu tidak diketahui. Saya benar-benar khawatir, saya ingin keluar untuk mencarinya. Selama bertahun-tahun, Sui Qiu telah menemani saudara-saudara kita dan memberi kita begitu banyak kegembiraan, bukan kamu ingin pergi mencarinya. Selanjutnya, kapan aku selingkuh darimu, saudara keempat? Saudara kita selalu mendapat berkah dan kemalangan yang sama. Di masa depan, aku akan menjadi kepala keluarga penggembala, dan kamu akan menjadi wakil penggembala. Aku, Mu Xuanfeng, akan selalu ingat sumpah ini. Oke, Mu Xuanchen melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya perlu menyelamatkanmu. Kakak kelima, kamu benar-benar saudara terbaikku. Mu Xuanchen melangkah maju saat ini dan melihat ke arah Muning di tanah, yang setinggi manusia dan penuh mantra. Mu Xuanchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menarik Muding dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, bumi berdengung, dan saat Muding ditarik keluar. Klep, tanah retak terbuka, dan tanaman merambat seperti naga yang berkeliaran di sekitar ular, langsung membungkus sosok Mu Xuanchen, dan segera bangkit dari tanah, bergegas ke langit dengan keras. Saat berikutnya, Mu Xuanchen seperti buah besar yang tergantung di dahan. Dan Mu Xuanfeng, yang berdiri terbalik, melepaskan ikatan kakinya, dan seluruh orang jatuh ke tanah.
Oh, aku akhirnya keluar dari masalah. Kaki Mu Xuanfeng berada di medan perang, dan untuk beberapa saat, dia sedikit pusing. Saya telah berdiri terbalik selama beberapa tahun, tetapi sekarang saya berdiri tegak, tetapi saya tidak terbiasa. Sambil memegang kaki daging di satu tangan dan kendi anggur di tangan lainnya, Mu Xuanfeng mendongak. Pada saat ini, Mu Xuanchen, dengan ekspresi acuh tak acuh, tetap berada di dalam sangkar bola, tergantung di udara, memandang Mu Xuanfeng di bawah. Mu Xuanfeng, kamu berbohong padaku. 5 saudara laki-laki. Mu Xuanfeng berkata dengan wajah serius, Qin Yang selalu mengajari kita bahwa kita harus waspada saat berada di luar, dan waspada terhadap orang lain adalah suatu keharusan. Saudara keempat sedang mengajarimu, bahkan saudara keempat akan berbohong kepadamu. Jika kamu memikirkan orang lain, mereka akan berbohong kepadamu, bukan? Mu Xuanfeng, kamu dan saudaraku, potong jubahnya dan potong kebenarannya. Hei, potong, kembali dan beli jubah baru, kita bersaudara lagi. Petik 2 petik 2. Mu Xuanfeng memakan daging kaki dengan mulut besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, rasanya enak, akan lebih enak lagi jika saya menambahkan beberapa bahan pemanggang rahasia saya. Oh, tuanmu masih memiliki bahan kue rahasia. Bagikan beberapa denganku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tidak masalah, aku hanya akan, kata Mu Xuanfeng sambil menggigit kaki berdaging itu, tetapi ekspresinya membeku. Lalu, Mu Xuanfeng perlahan menoleh. Di matanya, ada seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok kasa putih, dan pinggangnya diikat menjadi pita elegan dengan asap lembut sutra biru air. Jepit rambut Wei Ling digulung lembut di rambut hitamnya. Kulitnya sebening batu giok, dan dia tidak memakai riasan, tapi dia tetap bersinar dan langsing, dengan sosok langsing. Yang paling menarik perhatian adalah dada wanita yang besarnya dan membuat jantung berdebar kencang. Ibu, kaki berdaging itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan Mu Xuanfeng berdiri di sana dengan tercengang. Bagaimana kamu turun? Kakak kelima bersimpati atas kerja kerasku untuk berdiri terbalik, jadi tinggallah untukku sebentar dan biarkan aku makan. Benar-benar, suara wanita itu ringan, tapi sedikit dingin. Ya, itu kepalamu. Begitu wanita itu mengucapkan sepatah kata, dia mengarahkan jari gioknya, dan Mu Xuanfeng langsung melompat. Cabang-cabang pohon dan tanaman merambat terjalin, membungkus Mu Xuanfeng di dalamnya. Ibu, aku salah. Mu Xuanfeng berada di dalam sangkar bola dan memohon dengan getir, Ibu, saya ingin keluar mencari Snowball. Aku sudah lama tidak berpisah dengannya sejak aku masih kecil, dia pasti sangat merindukanku. Tidak, dia tidak menginginkanmu. Wanita itu berkata dengan dingin, sudah kubilang beberapa kali, jangan tinggalkan alam Xing Yue, tapi kamu tuli terhadapnya. Apakah kamu pikir kamu begitu kuat sekarang sehingga kamu bisa berjalan menyamping di 100 alam hukum utara ini? Ada orang di luar manusia, ada surga di luar langit, kecuali alkimia, kamu tidak berguna, jika kamu tidak mempelajari alkimia dengan baik, kamu berlarian sepanjang hari. Ibu, Mu Xuanfeng segera berkata, saya sedang memetik semua jenis tanaman obat. Hal terpenting bagi seorang alkemis adalah mengetahui dan mengidentifikasi tanaman obat. Saya mencoba mengalaminya sendiri. Untuk tutup mulut, wanita itu memarahi, apakah kamu sudah mengenali bahan obat di lembah Xing Yue? Kamu hanya ingin keluar. Mu Xuanfeng diam dengan marah. Dan pada saat ini, sosok lain datang dari luar. Juga seorang wanita. Wanita itu bertubuh tinggi dan langsing, dengan sosok cekung dan cekung, mengenakan gaun istana berbunga-bunga berwarna hijau pucat, ditutupi lapisan tule emas. Ujungnya yang besar berkarat dengan pola ungu, dan 3.000 sutra biru ditarik sedikit dan ditarik begitu saja, dan sisanya digantung di leher. Ada permata merah kecil yang tergantung di dahinya, dan itu pas. Ada langkah emas Phoenix terbang berongga di kepalanya, dan saat langkah teratai bergerak sedikit, terdengar suara dingdong. Sekilas bermartabat, anggun, dan mulia, yang membuat orang tidak berani melahirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Temperamennya yang luhur, mewah, tampak alami, dan tidak ada wanita di dalamnya. Bibi, ketika Mu Xuanfeng melihat wanita itu, matanya langsung bersinar, dan dia berkata dengan gembira, Bibi, aku tahu aku salah, saudara laki-laki kelimalah yang menyihirku dan memohon agar aku membawanya keluar untuk melihat dunia, jadi Sue Qiu kalah. Mu Xuanchen, yang berada di samping,
memandang Mu Xuanfeng dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu. Belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mu Xuanfeng, jika kamu adalah kakak laki-laki, perlakukan saja aku seperti ini. Siapa kakak laki-laki dan siapa adik laki-laki, saya masih belum tahu. Mu Xuanfeng segera berkata, saudara-saudara kita telah berada di dalam rahim ibu selama bertahun-tahun, tetapi siapa yang pertama dalam rahim ibu? Siapakah kakak laki-laki? Mungkinkah kamu lebih maju dalam rahim ibu daripada aku? Siapa yang tahu tentang ini? Ayahku pasti tahu. Saat aku menemukan ayahku di masa depan, tanyakan pada ayahku apakah dia menembakmu terlebih dahulu. Bang, bang, sebelum Mu Xuanfeng selesai berbicara, dia menamparkan wajahnya dengan dua tamparan, satu ke kiri dan satu ke kanan. Kedua wanita cantik yang berdiri di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menamparkan tepat di pipi kiri dan kanan Mu Xuanfeng. Kata-kata Mu Xuanfeng tiba-tiba berhenti. Ibu, bibi, pipi Mu Xuanfeng dengan cepat membengkak, dan dia bergumam. Penuh omong kosong, tanpa formalitas. Saat ini, wanita berbaju kasa putih berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana saya bisa memiliki anak seperti Anda di Miao Xianyu? Mendengar ini, Mu Xuanfeng cemberut dan menangis. Apakah kamu tahu di mana ayahmu sekarang? Selama bertahun-tahun, bersama kedua saudara laki-lakimu, di lembah Xingyue ini, menurutmu apakah hanya aku dan Simo yang datang untuk belajar alkimia? Fisik pil Divine Rune Anda dan fisik pil Vena Akhir Xuanchen adalah dorongan besar bagi Anda berdua untuk berlatih teknik pil, tetapi di dunia ini, selalu ada kekurangan orang jenius. Kalian berdua tidak bugar sepanjang hari, membuat masalah, membuang-buang pil sendiri, dan berpikir untuk merevitalisasi para penggembala. Ayahmu memiliki seorang putra sepertimu, dan kakekmu memiliki seorang cucu sepertimu. Aku tidak tahu bagaimana harus marah. Miao Xian berbicara dengan tegas dan mendengus dingin, dengan kekuatanmu saat ini, apa yang dapat kamu lakukan dengan Dansu? Di lembah Xingyue ini, semua orang menghormati kalian berdua tuan muda karena kekuatanmu sendiri. Itu karena aku dan Simo. Ketika, dengan mengandalkan diri sendiri, dapat membuat orang lain dengan hormat memanggil tuan mudamu, itu luar biasa. Miao Xianyu memarahi dan jatuh, lalu berkata, kalian berdua bersaudara, pikirkan bersama-sama di sini, kapan kalian akan mengerti, kapan kalian akan turun. Mengatakan itu, Miao Xianyu berbalik dan pergi. Selain itu, Meng Zimo memandang Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, dan menghela nafas. Saya mendapat kabar dari Anda Sanyang bahwa anakmu Tianyan telah keluar sendiri. Dia berspesialisasi dalam ilmu pedang. Kakek Tianyan, kakekmu, ayahmu, sangat pandai dalam ilmu pedang. Selain ilmu pedangmu yang luar biasa, kakek Tianyan juga seorang pendekar pedang langka dengan bakat tiada taraf. Dia memiliki garis keturunannya sendiri dan telah membuat kemajuan besar. Pada awalnya, kamu juga melihat bahwa Kaisar Ilahilah yang akan membunuh ayahmu. Saat itu, aku tidak tahu apa itu Kaisar Ilahi. Sekarang kamu harus memiliki sedikit pemahaman tentang apa itu Kaisar Ilahi. Meskipun kalian berdua terlihat berusia 15 atau 16 tahun, sebenarnya sudah berapa tahun kalian hidup. Hati dan sifat tetap sama, dan sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Kata-kata Meng Zimo jatuh, dan dia juga berbalik dan pergi.